Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang perdananya hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Sebelumnya, sidang sempat ditunda 2 kali lantaran Nadiem masih menjalani operasi. Nadiem hadir meski dalam masa pemulihan pasca operasi. Sidang hari ini beragendakan pembacaan dakwaan. Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, menyampaikan setelah pembacaan dakwaan pihaknya akan langsung menyampaikan eksepsi. Nadiem menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi laptop Chromebook saat ia masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Negara sebesar 1.567.888.662.716 rupiah,74 sen berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 nomor PE .03.03-SR-SP920 D6-02-2025 tanggal 4 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKP Republik Indonesia, dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek RI tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebesar $44.454.426 Lantas usai pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, benarkah pihak Nadiem langsung membacakan eksepsi? Untuk mengetahuinya sudah ada rekan Shena Damayana di sana. Shena, silakan. Ya, selamat sore pemirsa, memang betul saat ini sedang dilaksanakan agenda eksepsi setelah sebelumnya di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat Nadiem Makarim ini sempat dibacakan dakwaan dan berakhir di jam 13.00 dan dilanjutkan pada jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Nadiem Makarim ini melakukan eksepsi di mana jika kita pantau pemirsa di layar di belakang saya ini di kiri saya ini ruang sidangnya dan di belakang ini merupakan layar tempat di mana Nadiem sekarang saatnya sedang membacakan eksepsinya. Tadi Nadiem sempat duduk terlebih dahulu dan sekarang sudah berdiri. Ini menandakan sepertinya sidang ini akan segera berakhir. Kendati demikian pemirsa, tadi dari kuasa hukum Nadiem Makarim ini sempat menyampaikan beberapa poin yang sempat kami highlight juga pemirsa, di mana kuasa hukum Nadiem Makarim menyebutkan bahwa pada sidang eksepsi atau keberatan terhadap tuntutan dari JPU yang dinilai tidak benar dan juga tidak cermat dalam beberapa hal. Karena surat dakwaan menyebutkan bahwa Nadiem Makarim ini mendapatkan keuntungan pribadi sebesar 800 miliar lebih. Sementara dari hasil transaksi dugaan korupsi Chromebook ini sendiri hanya bernilai sekitar 621 miliar rupiah. Selain itu pemirsa, dakwaan juga dinilai tidak cermat dan kabur. JPU juga tidak menjelaskan secara jelas siapa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, dan uraian peristiwa juga dinilai tidak runut dan juga bertentangan. Selain itu juga dari kuasa hukum Nadiem Makarim tadi sempat menyampaikan eksepsi berupa fakta waktu dan relasi yang dipersoalkan, di mana terdakwa disebut tidak pernah bertemu pihak dari Google di tahun 2019 seperti yang didakwakan oleh JPU. Sementara itu juga pemirsa, JPU disebutkan juga tidak konsisten dalam menghitung kerugian negara yang menggunakan metode total loss dan dinilai hanya menggunakan asumsi saja untuk bisa menghitung kerugian negara secara total. Selain itu pemirsa, tadi juga sempat ada poin yang kami highlight di mana dari kuasa hukum Nadiem Makarim sendiri sempat mengatakan bahwa JPU ini mengada-ngada dan dakwaan dianggap menyusun asumsi seolah-olah ada peran terdakwa tanpa adanya
dasar yang kuat. Tadi memang kuasa hukum dari Nadiem Makarim ini sempat bergantian untuk membacakan eksepsi dengan poin-poin yang tadi telah saya sampaikan. Yang dilanjutkan pada saat ini Nadiem Makarim juga sudah membacakan eksepsinya. Selain dari poin-poin yang tadi saya highlight pemirsa, tadi juga kami sempat mendengarkan keluhan dari kuasa hukum Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa hak untuk berbicara di depan publik dari Nadiem Makarim yang tidak diizinkan oleh hakim sendiri ini yang membuat keberatan. Yang dikatakan dari kuasa hukum Nadiem Makarim, seharusnya pembicaraan kepada publik dari Nadiem Makarim sendiri ini harusnya bisa menjadi hak yang juga dipastikan bisa dilakukan, tapi ini tidak bisa dilakukan tadi, atau Nadiem Makarim tidak bisa memberikan statement kepada awak media. Demikian, kembali ke studio.